Influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami gejala sebagai berikut. Virus influenza menular melalui udara yang terhirup saat kita bernapas. Untuk mengatasinya, kita harus banyak istirahat yang cukup dan minum obat. Penyakit asma. Penyebab dari penyakit asma adalah debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, atau zat kimia. Gejala dari penyakit asma yaitu sesak napas, nyeri dada, dan batuk-batuk. Pada penderita asma, saluran pernapasan akan menyempit. Penyakit bronkitis. Penyebab dari penyakit bronkitis adalah infeksi virus yang membuat bronkus sebagai saluran utama yang membawa udara mengalami peradangan. Bronkitis rentan menyerang perokok dan anak-anak. Gejala dari bronkitis yaitu batuk yang disertai dengan sesak napas dan sakit tenggorokan. Pencegahannya dengan menghindari rokok, minum obat, jaga kebersihan, dan kenakan masker. Penyakit emfisema. Emfisema disebabkan karena alveolus atau kantong-kantong udara sebagai tempat pertukaran oksigen yang berada dalam paru-paru mengalami kerusakan yang disebabkan oleh asap rokok dan polusi udara. Gejala emfisema yaitu sulit bernapas dan batuk kronis. Pencegahannya dengan cara menghindari asap rokok. Penyakit kanker paru-paru. Penyebab utama penyakit kanker paru-paru yaitu kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sehingga sel ganas atau kanker terbentuk di dalam paru-paru. Gejala kanker paru-paru yaitu batuk kronis, batuk darah, nyeri dada dan tulang, serta sesak napas. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari rokok dan asap rokok. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menular melalui udara di saat seseorang bersin, batuk, berbicara, ataupun tertawa. Penyakit ini jika dibiarkan dan tidak diobati akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru akan mati sehingga menyebabkan paru-paru menguncup dan akhirnya mengecil. Penderitanya menjadi sering terengah-engah. Gejala umum dari tuberkulosis yaitu batuk berdahak yang berlangsung lama, demam, berat badan menurun, dan nyeri dada. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan rutin minum obat. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan kegiatan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan diminta untuk membuat rencana dan persiapan peragaan tari pada halaman 90. Nah, untuk itu alangkah baiknya jika kalian musyawarahkan dulu dengan orang tua atau teman menari kalian tentang rencana persiapan peragaan tari yang akan ditampilkan. Namun, dalam bermusyawarah kalian juga harus memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap peserta musyawarah. Salah satu hak dari peserta musyawarah yaitu mengutarakan pendapat. Sedangkan kewajibannya yaitu menghargai pendapat orang lain. Salah satu tanggung jawab peserta musyawarah yaitu ikut serta dalam mengambil keputusan bersama dan melaksanakan hasil keputusan bersama tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, setelah kalian mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah, kini kalian harus mempersiapkan beberapa hal yang akan kalian gunakan dalam peragaan karya tari kalian. Apa saja persiapan itu? Persiapan yang pertama yaitu menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Persiapan yang kedua yaitu memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Contoh karya tari tunggal yaitu tari topeng, tari pendet, tari seringki, dan lain sebagainya. Contoh tari berpasangan yaitu tari payung, tari janger, tari kancet papatai, dan sebagainya. Contoh tari kelompok yaitu tari luminda, tari lumense, tari pamonte, tari saman, dan sebagainya.
Persiapan yang ketiga yaitu menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih adalah tari tunggal, maka hanya 1 orang. Jika yang dipilih adalah tari berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Kemudian jika tari kelompok yang kalian pilih, maka jumlah penari itu lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Persiapan yang keempat yaitu memilih properti tari. Properti tari yaitu perlengkapan yang kita gunakan dalam menari untuk memperindah tarian. Contoh properti tari yaitu pada tari kipas, yaitu kipas. Contoh properti tari pada tari kancet papata yaitu pedang dan perisai. Sedangkan contoh pada tari luminda propertinya yaitu selendang dan lenso. Persiapan yang kelima yaitu menentukan iringan tari. Iringan tari bisa kita dapatkan melalui CD atau dengan merekam sendiri, mengunduh dari YouTube atau dari Google dan lain sebagainya. Kemudian persiapan yang terakhir yaitu memilih busana tari. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Namun apabila kalian tidak memiliki busana tari yang sesuai, kalian dapat berkreasi sendiri untuk menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan.